Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan mengulas mengenai naskah yang berisi tentang pengobatan dengan menggunakan bahan-bahan herbal. Nah, simak apa yang akan saya jelaskan setelah ini ya Sobat Klasik. Nah, ini naskah yang akan saya paparkan dalam video kali ini. Ini naskahnya kecil ya, naskahnya ini berukuran kecil. Dan kalau secara deskripsi identitasnya, naskah ini ditulisnya itu di kertas deluang ya, kertas lokal Nusantara, yaitu kertas deluang yang terbuat dari pohon sai atau glugu. Ada beberapa yang mengenalnya seperti itu. Nah, kemudian aksara yang digunakan yaitu menggunakan aksara Arab dan Pegon ya. Nah, mengenai judulnya saya tidak menemukan. Sebenarnya saya tidak menemukan ini naskah diberikan judul apa oleh si penulis atau pengarang atau penyalinnya. Akan tapi saya bisa menamainya dengan naskah tentang pengobatan herbal, karena secara sekilas ketika saya membaca isinya itu mengenai beberapa opsi tentang pengobatan jika terjadi sakit terhadap seseorang yang itu bahan-bahannya tidak berupa obat-obatan yang di era sekarang yang menggunakan obat-obat yang dari apotek dan sebagainya ya, tapi menggunakan bahan-bahan herbal seperti daun-daun yang itu sering didapatkan di sekeliling para Sobat Klasik semuanya. Nah, itu mengenai aksara dan juga kertas dan tulisannya. Nah, kalau mengenai ukurannya ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa naskah ini ukurannya itu bukan ukuran besar maupun sedang, tapi saya sebut dengan ukuran kecil karena bentuknya seperti ini ukuran termasuk ukuran kecil ya. Dan kalau mengenai ukuran teksnya, karena saya tidak membawa penggaris sehingga saya tidak bisa mengukur berapa panjang dan lebar dari naskah dan teksnya. Tapi kalau berbicara mengenai jumlah baris setiap halaman dari naskah ini, saya akan coba sedikit menghitung di beberapa bagian di awal saja ya, karena saya tidak akan menjelaskan jumlah barisnya sampai halaman terakhir. Kalau di halaman awal, setiap halaman barisnya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10. Nah, beberapa halaman awal, halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, keempat, kelima itu sama ya, 10 baris setiap halamannya. Nah, akan tapi ini saya temukan di halaman 7 ternyata terdiri dari 11 baris. Nah, sehingga di bagian awal saya menemukan bahwa jumlah baris di setiap halamannya ini bervariasi, yaitu ada yang 10, ada juga yang 11, dan bisa jadi ada berbeda jumlah baris juga di halaman-halaman berikutnya. Nah, itu nanti bisa saya cek di kemudian hari ya, saya tidak menyampaikan secara keseluruhan di video kali ini. Oke, kemudian naskah ini warna tinta yang digunakan itu hanya satu tinta, hanya satu warna, yaitu menggunakan warna hitam. Hitamnya pekat dan terlihat bahwa goresan dari tulisan ini menggunakan tinta blendok ya. Tinta blendok itu suatu tinta yang dibuat dari bahan alami, yaitu dari getah pohon seperti itu. Nah, ini saya mengidentifikasi tinta yang digunakan yaitu dengan tinta blendok seperti itu. Dan itu familiar ya di masa dulu, yang disebut dengan tinta blendok itu untuk menuliskan suatu teks dalam suatu naskah itu sangat familiar tinta itu mengenai warna dari tintanya. Dan saya tidak menemukan ada warna lain selain warna hitam yang digunakan oleh si penulis atau penyalin untuk menggoreskan dari teks di naskah ini seperti itu mengenai identitas dari naskahnya ya. Saya akan coba masuk ke isi dari teksnya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa judulnya itu tentang pengobatan herbal. Nah, isinya ada beberapa alternatif yang ini mungkin bisa
digunakan oleh sobat klasik ketika mengalami beberapa penyakit atau sedang mengalami sakit. Bisa menjadi alternatif untuk obat, karena obatnya bahannya itu bisa didapatkan di sekeliling kita, di sekeliling sobat klasik, mungkin akan mudah seperti itu. Karena beberapa bahannya terdiri dari daun-daun, lalu juga kayu manis. Nah, itu salah satu diantaranya. Nah, yang pertama saya akan membahas di bagian awal itu, di bagian awal yaitu berbicara mengenai pengobatan terhadap orang yang sedang terkena flu ya, atau pilek dan dicampur dengan pusing, sakit kepala. Ikilah tombone loro pilek lan ngelu. Nah, obat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan sakit flu dan juga pusing diantaranya yaitu yang pertama bahannya. Nah, ini bisa sobat klasik simak ya. Yang pertama yaitu menggunakan daun turi, kodong turi, daun turi, daunnya diambil, kemudian menggunakan biji dari daun turi itu, yaitu di sini dijelaskan yaitu 7 biji dari daun turi. Dan yang ketiga adalah lada ya, lada itu biji lada 7 butir dari lada ya. Nah, pitu juga sama 7, sama-sama 7. Kalau daun turi tadi juga 7, lada juga 7 butir. Kemudian ada lan bawang putih. Nah, dicampur dengan bawang putih juga. Bahannya berikutnya yaitu ada bawang putih, dan yang terakhir menggunakan cuka, ternyata memakai cuka juga. Nah, ini dijelaskan memakai cuka juga. Nah, dari beberapa bahan tadi itu selain cuka ya, semuanya itu ditumbuk. Nah, ditumbuk jadi satu. Setelah sudah halus menurut naskah ini, kemudian cukanya itu dicampurkan ke bahan yang sudah dihaluskan tadi. Nah, dicampurkan dengan cuka 1 atau 2 sendok siji utawa loro. Nah, 1 atau 2 sendok. Nah, kemudian dari campurannya tadi kemudian diperas dan airnya tadi itu diminum oleh orang yang sedang sakit pilek dan pusing tadi itu. Nah, itu alternatif pertama, pengobatan pertama untuk mengatasi sakit pilek dan pusing ya. Tuh. Yang kedua ada alternatif kedua untuk menyembuhkan pilek dan pusing juga sama. Kalau tadi menggunakan beberapa bahan ada 5 ya, ada 5 daun turi, biji lada, terus lalu biji daun turi, kemudian bawang putih dan juga cuka. Nah, alternatif yang kedua untuk menyembuhkan orang yang sedang sakit flu atau pilek dan juga pusing itu yang pertama menggunakan jahe. Nah, bahan pertama itu jahe. Nah, jahe, kemudian yang kedua adalah serai ya, pakai serai, jahe, serai, dan yang ketiga adalah ketumbar. Ada ketumbar juga, pakai ketumbar ya, pakai ketumbar. 3 bahan itu tidak ditumbuk tapi direbus. Nah, menurut naskah ini itu direbus jadi satu. Nah, hasil dari rebusan, nah, diambil airnya saja, airnya itu diminum. Kalau yang alternatif yang pengobatan yang pertama tadi ditumbuk dulu baru dicampurkan dengan air dan cuka dan airnya diminum. Kalau ini air dari hasil rebusan dari 3 bahan tadi itu diminum oleh orang yang sedang sakit flu dan pusing tersebut. Oke, itu dan yang terakhir, nah satu lagi ini saya akan jelaskan, yaitu bukan lagi saya tidak tentang orang yang sakit pilek dan pusing ya, tapi orang yang sakitnya itu adalah sakit gigi loro untu. Ikilah tombone wong kang loro untu. Orang yang sakit gigi itu ada beberapa obat yang bisa diminum. Nah, yang itu terbuat dari bahan-bahan herbal, bahan-bahan seperti daun-daunnya dan sebagainya. Nah, yang pertama, alternatif pertama yaitu menggunakan bahannya yaitu bawang putih. Nah, bawang putih lan banyu anget lah, kemudian pakai air hangat, bawang putih, ada air hangat,
Terus kapas, ada kapas atau kain ya, kapas atau kain. Nah, dari bawang putih dan air hangat tadi itu ditumbuk ya, bawang putih dicampur dengan air sedikit-sedikit itu ditumbuk, menurut naskah ini itu ditumbuk. Nah, kemudian hasil tumbukannya itu ditaruh di kapas. Kapasnya itu ditempelkan ke dari bahan-bahan yang sudah ditumbuk tadi, yang dicampurkan dengan air sedikit itu. Nah, kemudian ditempelkan di gigi yang sakit. Nah, jika yang sakit itu karena lubang, nah berarti kapasnya itu dimasukkan ke lubang gigi yang sakit tadi itu. Nah, itu menurut naskah ini seperti itu caranya. Kalau selama ini kadang kan menggunakan air garam sebagainya. Nah, naskah ini memberikan alternatif, yaitu memakai bawang putih dan air hangat. Nah, seperti itu. Nah, itu beberapa penjelasan saya mengenai isi naskah tentang pengobatan-pengobatan herbal ini ya. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Klasik. Ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.